Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan dengan unit 7 pembahasan kita di modul SAP SCM 500, yaitu di unit 7 tentang Automated Procurement. Automated Procurement akan kita bahas dalam dua exercises, yaitu exercises 22 dan exercises 23. Adik-adik sekalian, bahwa apa itu automated procurement? Automated procurement itu adalah sebenarnya dasarnya ada modul sebelumnya, sebenarnya ada SCM 100 dan SCM 300, di mana memang kita memaintain MRP kita atau plan production kita ataupun gudang kita agar ketika barang kita sudah pada safety stock atau barang itu sudah harusnya diorder ke vendor, dia otomatis akan melakukan order kembali atau reorder ke vendor. Jadi kita di automated procurement itu pada dasarnya akan men-set up jika akan terjadi reorder karena ada proses perjanjian. Jadi otomatis kita akan order ke vendor. Baik, adik-adik sekalian, silahkan membuka exercises-nya di SAP. Saya akan share screen. Baik, sampai sini sudah ya, saya akan pindah di sini. Baik, di exercises 22, mohon maaf, 22 dan 23 ini di modul Anda bahasanya masih bahasa Jerman gitu ya. Jadi nanti kita banyak menggunakan tikut. Tas 1, kita akan melihat barang kita yaitu T-M500D, kemudian kelas Anda, kemudian nomor Anda. Kita ingin lihat isiannya. Gitu ya. Maka kita ke MM03. Tikutnya MM03. Ya, material kita adalah T minus M500D, kelas Anda A ya A, kelas Anda B ya B, saya pakai kelas T, nomor saya. Ya, ini sebenarnya sudah pernah Anda lakukan pada waktu Anda di fundamental. Ini di display material. Kita akan select views, apa saja yang di-select, dipilih, yang kita pilih tentu saja sebenarnya material kita yang ada di MRP 1, 2, dan 3. Ya, barang kita. Cuma supaya kita tahu barang kita ada di basic data 1, purchasing, kemudian MRP 1, 2, dan 3. Ini adalah hanya proses display. Ya, jadi Bu saya nggak tahu ini mana yang harus diklik gitu ya. Anda ke basic data, purchasing, MRP 1, 2, dan 3. Ini sudah mulai proses dibetulkan gitu ya. Jadi ada datanya di sini. Oke? Kemudian setelah itu continue. Ya, plan-nya 1000. Kemudian storage location-nya adalah 0001. Kita ke continue. Jadi Anda nanti yang dipilih tadi basic data 1, basic data 2, purchasing, MRP 1, 2, dan 3. Gitu ya. Nah, T-M500DC itu adalah ball bearing. Gitu ya nomornya. Kemudian base unit of measure-nya adalah PC, material group-nya 0001. Kemudian kita akan lihat coba di purchasing-nya. Di menu purchasing ini materialnya, ya materialnya, dan kita lihat, kita scroll ke bawah, purchasing, nah ini purchasing value key-nya 1, good receipt processing time-nya adalah 1 day. 1 day maksudnya adalah ketika kita reorder, maka besok sudah akan diproses untuk proses pengiriman. Ya, kita akan terima besoknya, paling tidak. Kemudian ke MRP 1, ya, Anda lihat di sini MRP type-nya adalah VB, yaitu Manual Reordering
point planning. Jadi manual reorder point planning. Ya. Jadi dia itu yang kita otomatiskan itu di sini di MRP 1. Kita cek di MRP 2. Ya. Procurement type-nya Anda lihat F. Kalau mau lihat F itu adalah external procurement. Ya. Kalau kita close, kita ke belakang. Ya, schedule-nya adalah in-house production 0, GR processing time-nya adalah 1. Gitu ya. Kemudian di sini sebenarnya bisa di custom pada saat safety stock berapa kita akan melakukan reorder point. Gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan di task 2, kita /N. Jadi ini boleh di print screen ya, kerjaan Anda task 1, ini saya /N. Task 2 itu adalah kita akan membuat MM01 ya. MM01. Ya. Materialnya kita pakai di sini adalah T-MD. Ya, T-M 500 DC. Kalau di awal-awal dulu kita belajar SCM 500, ini belum di custom, jadi kita akan mengextend, ada informasi yang belum yang mengenai MRP 1 dan MRP 2, tapi ini sudah diorderkan. Jadi nanti jangan kaget di task 2 itu dianggap kita sudah membuat materialnya. Jadi ini sudah diperbaiki karena bukunya adalah menggunakan buku bahasa Jerman. Ya, jadi task 2 itu pada dasarnya kita mau extend nih. Mau extend tadi yang di MRP 1 material type-nya FB itu belum diisi tadi sebenarnya. Kemudian reorder point-nya itu juga belum gitu ya. Nanti kita akan coba di sini. Gitu ya. MM01. Jadi nanti ini sudah dipilihkan sebenarnya. Kita ke industrial sektornya adalah mechanical engineering. Material type-nya adalah trading. Ya, select views-nya. Nah, ini dia. Oke, material type-nya semi product copy from master data. Oke, ini nanti ini jangan khawatir gitu ya, kalau tadi kan saya trading good gitu ya. Nah, ini sudah dibetulkan sama SAP-nya, sudah otomatis langsung ke semi finish product. Kalau saya select views, nah yang kita misalkan pilih adalah basic data, kemudian ini MRP 1 dan 2. Ya, nanti kita lihat ini sudah plan-nya 1000. Storage location-nya adalah 0001 ya. Kemudian kita continue ya. Perhatikan di sini material already maintained for this. Jadi sama SAP-nya sudah dibuatkan di task 1. Ya, kalau dulu itu task 1 hanya display, belum ada isinya. Task 2 itu baru kita akan ngisi tadi material MRP type-nya adalah VB gitu ya. Kemudian reorder point-nya kita pilih reorder point. Tadi kan sudah ada ya. Jadi kalau sudah ada kita bisa langsung menggunakan ini untuk exercises berikutnya. Gitu ya. Oke, demikian untuk yang exercises 22. Kita akan lanjutkan ke exercises 23 menggunakan data T-M 500D kelas Anda untuk kita lakukan transaksi berikutnya. Ya. Kita ke exercises 23, yaitu kita akan memaintain daftar kontrak kita dengan vendor yang kita punya perjanjian untuk melakukan automatic procurement, proses automatic procurement. Ya, baik, sudah sampai sini kita ke exercises 23, kita /N.
Baik, di exercises 23, task pertama itu adalah contract and source list. Nah, yang pertama kita akan change vendor master record. Gitu ya. Oke, kalau kita mau melakukan perubahan master record, kita ke halaman 450 MK02. MK02 ini saya keluarkan dulu ya. Extras, setting, ya, display technical name, itu ya. Dia ada menunya di logistik, material management, purchasing, master data, kemudian vendor, ya, master data, kemudian vendor, kemudian purchasing, kemudian change, ya. Kan vendor kita sudah punya, tapi saya akan merubahnya gitu ya di MK02 ya. Jadi Anda bisa ketikkan di T-code ini atau mencarinya ya. Jangan lupa nanti kalau belajar sendiri coba cari MK02 itu ada di mana gitu ya. MK02 vendor yang kita mau rubah adalah T-K 500 C, kelas saya C, nomor Anda. Jadi Anda nanti TK 500CA atau TK 500CB nomor Anda. Yang mau dirubah apa? Gitu ya. Yang mau dirubah jangan lupa kita masukkan dulu karena vendor ini masuk ke purchasing organization berapa? Kita masukkan 1000. Tentu saja yang mau dirubah adalah purchasing data dan oke, purchasing data ya saja ternyata gitu ya, purchasing data saja. Kita langsung ke enter. Ya, dia akan mengkonfirm namanya sudah betul. Kita pilih purchasing data, enter. Nah, ini saya sudah pilih. Anda pilih ke purchasing data, kemudian di enter. Oke. Processing option-nya sudah saya pilih. Baik, saya coba ke sini ya. Saya pilih dulu. Coba saya select all. Nah, saya select all aja ya. Purchasing-nya, kemudian enter. Anda silahkan di select. Nanti kalau satu dia ternyata nggak mau. Kalau di lab itu bisa dipilih salah satu gitu ya. Jadi ini nanti di select semua. Kemudian Anda cari yang di indikatornya. Gitu ya. Anda lihat di sini. Ini di alamat. Ya, kemudian bahasanya. Kemudian coba kita ke next screen. Next screen lagi. Next screen. Nah, ini isiannya ada di sini, ZB01, currency-nya euro, pembayarannya adalah ZB01. Anda coba ke back dulu ya. Jadi Anda coba ke /n MK02. Ini sebenarnya yang mau saya pilih di purchasing data saja. Jadi kalau dia select all, saya mau coba ini biar nggak banyak yang kita lihat ya. Coba ini bisa nggak ya kalau cuma satu ya? Bisa. Ya.
Kemudian kalau kita lihat purchasing data ini sudah, kita pilih ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini dia. Jadi biar nggak lihat tadi alamat dan lain sebagainya, boleh bisa dipilih yang purchasing data, semua dipilih ya. Semua dipilih purchasing data sama bawahnya partner function tadi ya. Kemudian GR based inventory verification kita pilih. Kemudian auto evaluation GR statement kita pilih juga. Kemudian automatic purchasing order, mana automatic purchasing order kita pilih. Sudah? Jadi 1, 2, 3 kita pilih, kita save. Oke, sekarang kita akan meng-create kontraknya di ME31K. Ya. TK500CC, jadi perjanjian kita dengan vendor ini sudah kita rubah. Ya, baik. Sekarang kita ke buat kontraknya. /M ME31K. Baik, vendornya tadi jangan lupa jangan salah, yaitu PT Min K500C, kelas saya C, nomor Anda. Kemudian agreement type-nya kita pilih yang quantity contract atau MK. Kemudian purchasing organization-nya tentu saja 1000. Purchasing group-nya jangan lupa T nomor Anda. Kemudian setelah itu kita enter. Ya. Kemudian validity start-nya itu adalah first of last month. Ya. Jadi bulan kemarin itu bulan Mei. Jadi tanggal 1 bulan Mei, kita pilih bulan Mei, first of last month. Ya, kita pilih 1 Mei. Kemudian validity end date-nya adalah 31 Desember 2000 the following years. Jadi 31 Desember tahun 2020. Kita pilih Desember ya. Kalau based on web ini enak ya, bisa kita pilih gitu ya. Kemudian setelah itu kita enter. Ya. Jangan khawatir gitu ya. Ini hanya dia start validity period is in the past. Jadi cuma memastikan kenapa kok setupnya bulan kemarin, kita abaikan saja, kita enter lagi. Nah, sekarang kita isikan material kita, yaitu T-M500 yang tadi kan ya, yang tadi yang sudah kita lihat reorder point tadi, M, D, kelas saya T, nomor saya, ya itu tadi yang tadi. Target kuantitinya adalah 100.000. Kemudian net price-nya adalah 10. Oke, sudah sampai sini. Kemudian kita pilih dulu, kita cari item detail. Gitu ya. Di item detail, kalau di lab itu item detail, terus detail, go gitu ya. Coba saya cek di sini kalau berbasis web, ini adanya header detail. Oke, item detail, coba kita ke bawah. Oke, bawah ini kita coba dibuka saja. Oke, ini anunya, ininya apa Excel-nya. Nah, dia akan mengkonfirmasi barangnya adalah bell bearing. Ya, header detail, item detail. Sebentar, saya akan ngecek. Coba sih header detail dulu. Oke, header condition-nya. Coba ini more. Nah, ini more item detail. Ada bisa di sini. Oke, tadi yang ini sudah ya, kita enter dulu. Ini kan balik ke depan. Jadi kita sudah ngisi
detailnya, itemnya, sebentar. Saya masukkan ke vendor address, contract edit. Nah, ini kan masih header data. Kita tadi masuk ke item overview. Sebentar. Oke, ini overview. Nah, ini tadi ya, sudah overview-nya. Tadi kan sudah sampai sini. Jadi kalau di web, kalau di lab, itu kita milihnya di atas item detail go gitu ya. Nah, ini coba di sini more. Nah, ini item detailnya ada di sini. Jadi hanya tampilan saja yang harus Anda cari ya. Item detailnya ada di more. Ya, item detail screen kita pilih. Nah, item detail screen-nya kita pilih text code-nya. Kita cari text code-nya di bawah. Nah, ini yang harus Anda centangkan tadi GR base IV sama IRS. Bentar, saya mau text code-nya dulu. Sebentar. Target, net order price. Oke, sudah ini. Sudah di ini, net order price-nya 10 gitu ya. Target quantity-nya adalah 100.000. Nah, ini kita coba ke bawah. Nah, ini text code-nya. Nah, ini kita pilih yang 10%. Ya, input text yang 10%. Input text itu adalah pajak masukan. Kita copy. Sudah? Ya, jangan lupa diisikan text code IR, GR base IV dan IRS. Oke, setelah itu kita save. Nah, nomor kontrak kita adalah 46, punya saya 000-120. Baik, sekarang kita maintain ya kontrak kita yang ini gitu ya. Kita ke ME01 ya. Jadi kita /n ME01. Material kita masukkan T-M500 DC nomor Anda, kemudian plan-nya adalah 1000. Ya. Kemudian kita enter. Ya. Kemudian di sort list-nya valid from itu kita yang tadi first in the last month. Jadi ini Mei, kita pakai tanggal 1 Mei. Kita pilih. Valid to-nya adalah 31 Desember. Cus. Oke, setelah itu agreement number-nya. Nah, tadi kan saya lupa 46 berapa gitu ya. Kita cari aja yang dokumen date-nya, atau saya biasanya mencari, coba saya ada nggak berdasarkan vendor. Mudah-mudahan ada. Jadi saya purchasing dokumen for material. Coba kalau for vendor ada nggak? Kalau material juga bisa. Oke, tadi ya atau per dokumen date, purchasing dokumen per material. Ini tadi ya, coba continue, ada nggak? Voltemin MD. MD. Oke, kalau dia continue, purchasing dokumennya, coba kalau purchasing dokumen, bentar ya, kita carikan. Kontrak tadi ya.
close. Coba kalau Anda ingat ya, tadi berapa ya? 46 000 120. Itemnya 10, kemudian fix sama BLK. Benar nggak ya? Nah ini sebentar. Ini berarti nomor saya yang rotok keliru. Sebentar. Kita cari saja. Kita cari di sini. Oke. Ada proses dokumen per vendor T-K 500 CC ya. Coba saya cari di sini continue. Mudah-mudahan ada. Nah, ada. Yang tanggal sekarang itu ini. Yang kontrak itu yang tanggal 25. Kan yang pertama itu kemarin pakai vendor ini, 45 itu nomor PO. Kalau 46 nomor kontrak. Jadi pakai ya, bisa ya, dicari ya, berdasarkan vendor. Saya sih apalnya vendornya. Copy, ya, kemudian save. Ya, source list-nya di change. Coba saya buka lagi ya, saya enter lagi. Nah, ini tadi ya. Ini yang tadi nomor kita. Tadi saya lupa di fix sama BLK. Ini kita change lagi. It's okay. Dipilih. Fix. Oke. Jadi dia harus fix atau block gitu ya. Kita pilih fix. Saya masih ada satu tadi yang kurang ya. Saya enter lagi, mohon maaf. Fix kan yang saya pilih, MRP-nya belum saya isi satu. Ya, nanti jangan lupa yang diisi setelah nomor PO agreement itemnya 10, fix dan MRP-nya 1. Ya, diperhatikan nanti modulnya. Save. Oke, source list-nya sudah di-save, maka kita akan lanjutkan ke automatic procurement-nya. Berikutnya di exercises 24. Ya, exercises 24. Oke, kita ke task 1 /n MD04. Ya, material kita individual aksesnya T-M500D, kelas saya C, nomor saya, kemudian plan-nya adalah 1000, kemudian saya enter. Ya, kemudian Anda perhatikan MRP-nya ini sekarang masih stok, gitu ya, stok. Kemudian ini nanti perhatikan ya, ini setelah ini masih stok. Nanti kita akan buka gitu ya. Ini ya, setelah tanggalnya gitu ya. Ini masih stok. Anda bisa buka ini sebenarnya. Nah, setelah stok Anda /n dulu ke nomor berikutnya ke MD03. Nah, di MD03 kan material kita T-M500DC. D kelas Anda, kemudian plan-nya 1000. Processing key-nya adalah NT. Create process requisition-nya itu jangan 2 tapi 1. Kemudian create MRP list-nya 1. Kemudian display the result before you, ya. Anda bisa di bawah itu nanti bisa diabaikan saja, ini nggak usah dicentang ya, gitu ya, ini nggak usah dicentang. Oke, setelah itu Anda enter. Nah ini memproses otomatisnya.
Ya, ini nanti ada lagi modulnya di SCM 100 dan SCM 300. Bentar, ini dia proses. Baik, ini jaringannya putus. Nanti exercises 24 akan saya lanjutkan di modul selanjutnya. Ya, saya stop share dulu. Nanti akan saya lanjutkan exercises 24 di video selanjutnya. Selamat mencoba untuk yang exercises 22 dan 23. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.